Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu sehat, baik itu jasmani maupun rohani kita ya. Dan selalu senantiasa semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Materi hari ini masih tentang puisi ya. Kemarin kan kita sudah membahas unsur-unsur pembangun dalam sebuah puisi dan jenis-jenis puisi ya. Nah, kemarin itu ada unsur fisik, sekarang yang akan kita bahas yaitu unsur batin puisi dan menulis puisi. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang unsur fisik dalam suatu puisi, yaitu ada majas, irama, penggunaan kata konotasi dan kata berlambang ya. Materi hari ini yaitu unsur batin puisi. Ya, ini unsur batinnya. Yang pertama yaitu ada tema. Tema, pokok persoalan yang akan diungkap penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Nah, ketika kita membuat puisi, tentu yang kita tentukan temanya terlebih dahulu. Kalau misalnya temanya tentang kerinduan ya terhadap seorang yang disayangi, maka itu akan bertemakan tentang percintaan misalnya ya, atau lebih ke tentang hubungan dengan Tuhan, temanya bisa spiritual ya, atau tentang keagamaan ya. Nah, yang kedua ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair lewat puisi. Dalam suatu puisi kadang ada yang disebut dengan amanat, yaitu pesan yang disampaikan langsung oleh penyair melalui kata-kata dalam suatu puisi ya. Nah, yang ketiga ada perasaan penyair. Suasana hati saat penyair menulis puisi. Si penyair menulis puisi itu ketika sedang marah bisa, ketika sedang sedih juga bisa ya. Apa yang dirasakan oleh si penyair kemudian dituliskan menjadi lirik-lirik dalam suatu puisi. Nah, yang keempat yaitu ada nada. Nada sikap penyair terhadap pembaca. Jadi dalam suatu puisi tersebut si penyair berharap bahwa apa yang dia tulis sampai terhadap si pembaca ya, sehingga si pembaca merasa tersentuh oleh tulisan dari si penyair. Nah, itu unsur batin dalam puisi ya. Nah, selanjutnya menulis puisi. Nah, dalam menulis puisi sebaiknya kita menentukan dulu gagasan yang paling menarik yang bisa ditulis menjadi puisi ya. Kemudian dalam suatu puisi tersebut menggunakan kata-kata yang tepat dan padat. Jadi perlarik ya, dalam puisi itu perlarik, tidak seperti membuat paragraf kalimat ya. Contoh dalam puisinya bisa kalian lihat di buku paket ya, puisi Hujan Bulan Juni. Jadi perlarik ya, tidak seperti membuat karangan atau kalimat. Kosakata mengandung makna yang tidak sebenarnya atau makna konotasi ya. Jadi maknanya tidak mengandung makna yang sebenarnya, makna konotasi. Misalnya yang kemarin hujan itu diibaratkan perilaku yang baik. Jadi seolah-olah hujan itu memiliki sifat seperti manusia ya. Kata puisi itu singkat dan kaya akan makna. Dalam suatu kata puisi itu singkat dan kaya makna. Misalnya, hujan itu mengingatkanku pada dirinya. Nah, itu bisa juga disebut dengan kata puisi ya. Jadi hujan itu sebagai pengingat ya. Langit pun menangis ketika dia berpulang. Nah, kata langit pun menangis itu diibaratkan seperti langit itu seperti memiliki sifat seperti manusia, dan di sana ada majas ya. Sampai di sini paham? Untuk yang kurang paham boleh ditanyakan di komentar YouTube atau di Classroom ya. Tugas minggu ini kalian membuat sebuah puisi dengan memperhatikan kaidah unsur kebahasaannya ya. Tema puisinya bebas, boleh tentang keindahan alam, boleh tentang puisi tentang lingkungan atau percintaan,
atau keagamaan ya. Kalau sudah selesai, tulis nama lengkap dan kelas. Kirim via Classroom ya. Baik, terima kasih. Segitu saja penjelasan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.